ibu sebut namanya, katakan hadir. Angkat tangannya. Bilang ya, Agus Ramadan. Hadir. Ahmad Hafiz Ghazali. Hadir. Ahmad Mubarak. Hadir. Ahmad Rabani Safik. Hadir. Ana Lutfi Al-Asliya. Cahaya Najwa. Nah, di sini absennya sudah dicek semua. Alhamdulillah semuanya lengkap. Lalu kita lanjut masuk ke pembelajaran tema 2. Halaman 257. Yang nggak ada bukunya bisa sama temannya. Silakan kalian baca dan pahami terlebih dahulu. Saya beri waktu 5 menit. Dari yang A sampai C. Mau menganalisis simbiosis. Mulai bacanya. Oke, ini Ibu langsung jelaskan ya. Yang A, rantai makanan pada ekosistem. Tahukah kalian bahwa dalam suatu ekosistem antar makhluk hidup terbentuk suatu rantai makanan? Apakah rantai makanan itu? Ada yang bisa jawab? Apakah rantai makanan itu? Rantai makanan adalah peristiwa makanan. Ya, bagus. Nah, yang membentuk suatu urutan tertentu. Perhatikan urutan rangkaian makanan berikut. Di sini ada produsen, konsumen, dan pengurai atau decomposer. Baik, lanjut ke bagian B, perpindahan energi pada rantai makanan. Yang pertama, air. Yang kedua, tikus. Dan yang ketiga, yang keempat, elang. Yang kelima, jamur. Nah, di sini pertama, kedua, empat, lima. Padi ini berperan sebagai produsen pertama. Produsen bagian pertama. Tikus berperan konsumen. Ulang berperan sebagai konsumen. Elang berperan sebagai konsumen. Dan jamur berperan sebagai atau pengurai. Berdasarkan gambar tadi, ekosistem tersebut adalah padi, tikus, ular, elang, dan jamur. Tanaman padi berperan sebagai produsen karena produsen bisa menghasilkan makanannya sendiri. Fotosintesis pada suatu tanaman berupa gula. Makanan tersebut disimpan tanaman dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Dan tanaman tadi dimakan oleh tikus. Tikus adalah konsumen yang pertama. Konsumen pertama biasanya adalah herbivora. Herbivora adalah pemakan tumbuhan. Ya, betul. Makanan tersebut menjadi sumber energi bagi konsumen pertama. Dan lalu ular ini berperan sebagai konsumen kedua. Ular memakan tikus. Nah, di sana ular mendapatkan energi dari karena memakan tikus. Biasanya konsumen yang
kedua ini merupakan hewan karnivora yang memakan sesama hewan. Ya, betul. Nah, selanjutnya elang. Elang merupakan konsumen yang ketiga. Keempat. Karena elang memakan ular. Konsumen pertama adalah tikus, yang kedua ular, dan yang ketiga elang. Kalau yang pertama ini padi. Padi ini mendapatkan fotosintesis dari sinar matahari. Kalau tikus mendapatkan energi dari padi, ular mendapatkan energi dari memakan konsumen pertama, dan elang mendapatkan energi dari konsumen kedua karena memakan sesama hewan. Dan lalu elang ini akan nanti sebagai konsumen ketiga, tubuhnya akan membusuk. Selama berlangsungnya pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme berupa bakteri atau jamur. Nah, jamur ini nanti akan menjadi sebuah humus yang berperan sebagai pupuk yang akan menyuburkan sebuah tanaman atau padi. Jadi semua sistem ini akan selalu terus berkesinambungan. Nah, ini Ibu sudah menjelaskan. Apakah kalian sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, berarti di sini Ibu anggap paham semua ya. Ini Ibu ada soal untuk membuka dengan tanya. Ibu ingin tahu ada yang benar-benar bisa atau ada yang belum bisa. Ibu bagi sama-sama. Nah, di sini Ibu punya latihan soal untuk kalian. Silahkan urutkan rantai makanan di bawah dengan cara menggunting gambar dan tempel di buku latihan. Susun secara tepat dan berikan keterangannya. Misalkan yang nomor 1 ini awalannya rusa. Susun dulu gambar rusa itu. Baru yang kedua daun, dan yang ketiga singa. Lalu berikan keterangan. Misalkan rusa dimakan oleh singa, singa dimakan oleh tanaman. Seperti itu contohnya. Nah, Ibu tempel di sini ya. Tadi sudah Ibu bagikan lembarannya. Jadi kalian lanjut kerjakan ya. Semuanya apakah sudah? Ya. Silakan kumpul ke depan. Ya, semuanya sudah selesai. Nanti Ibu periksa. Kita lanjut ke bagian sel mengenal simbiosis. Nah, di sini Ibu ada media papan pintar simbiosis. Kalian kan sudah membaca mutualisme. Itu apa tadi? Lihat bukunya. Adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan bagian. Ya, kalau paratisme, siapa ada yang tahu? Buka bukunya, baca. Parasitisme adalah apa? Buka bukunya. Tadi sudah membaca, kasih tahu. Adalah hubungan mendapat keuntungan sedangkan keuntungan lainnya mendapat kerugian. Ya, yang satunya mendapat keuntungan dan yang satunya mendapat kerugian. Itu yang komensalisme, siapa yang tahu?
Di sini buaya ketika makan dia menyisakan sisa makanannya dan nanti akan membuka mulutnya. Nah, lalu pas membuka mulutnya tuh karena ada burung yang mematuk sisa-sisa makanannya. Jadi keuntungan dari burung ini adalah burung bisa makan dari sisa makanan buaya dan buaya patuk-patuk. Giginya bersih, tidak ada sisa makanan. Nah, yang kedua yaitu ada kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu mendapat keuntungan dari bunga mengambil nektar dan bunga mendapat keuntungan dari kupu-kupu untuk penyerbukan. Nah, di sini ada pencernaan manusia. Di sini ada gambar bakteri E. coli. Biasanya bakteri E. coli ini membantu kita untuk melancarkan pencernaan. E. coli ini berfungsi untuk membantu pembusukan di dalam perut kita untuk kita lancar buang air besar. Nah, yang keempat adalah kerbau dan burung. Di sini burung memakan kutu yang ada di kerbau dan kerbau terbantu oleh burung karena badannya tidak memiliki kutu lagi. Dan yang paratisma apa tadi? Kampung. Paratisma apa pengertiannya? Nah, paratisma yang satu mendapat untung dan yang satu mendapat kerugian. Di sini ada daun yang terlilit oleh putri malu. Nah, kalau putri malunya hidup melilit tanaman, tanamannya akan mati. Nah, yang kedua adalah gambar mangga dan lalat. Iya, lalat mendapat keuntungan dari mangga karena makan dan manis. Mangga rugi, kita tidak bisa lagi memakan mangga karena bisa menimbulkan penyakit. Nah, tiga gambar apa? Nyamuk menggigit manusia. Nah, yang dirugikan adalah manusia dan yang diuntungkan adalah nyamuk. Di sini ada gambar cacing pita. Cacing pita ini menggerogoti di dalam perut kita, dalam tubuh. Nah, keuntungannya kita bisa makan dan kita bisa sakit. Yang kemudian komensalisme. Komensalisme ini adalah binatang megalodon. Apa itu? Ya, remora. Ikan yang kecil itu adalah ikan remora dan yang besar adalah ikan hiu. Remora ini mendapat keuntungan dari hiu. Dia bisa makan dari sisa-sisa bakteri oleh ikan hiu dan bisa terhindar dari gangguan hewan buas lainnya. Dan ikan hiu ini tidak mendapat untung dan tidak mendapat rugi. Lalu di sini ada burung di pohon. Burung bisa hidup di pohon, sedangkan pohon tidak mendapat keuntungan dan kerugian. Lalu berikutnya adalah gambar daun apa? Ada yang tahu? Daun apa? Daun sirih. Nah, daun sirih ini melayap di pohon. Dia bisa tumbuh dan berkembang, sedangkan pohon tidak mendapat kerugian dan keuntungan. Itu merupakan dari komensalisme. Dan yang terakhir ada katak dan daun apa? Belati. Daun apa? Ini kan banget dulu. Belati. Lain mati. Malah keuntungan dari katak di daun teratai adalah memakan ketika airnya sedang dalam atau pasang. Nah, di sini katak bisa berdiri di daun teratai agar tidak tenggelam, sedangkan daun teratai tersebut tidak mendapat untung dan tidak mendapat rugi. Ini apakah kalian sudah paham apa yang ibu jelaskan tadi? Paham, alhamdulillah. Nah, di sini ibu copot ya satu per satu. Kalian nanti susun. Oke. Ada satu-satu ada sudah siap mulai? Sudah. Ini kita akan mulai permainan di sini. Apakah ibu
mana? Ya, ambil. Intelektualisme, fanatisme, atau konvensionalisme? Mana? Di mana dia?